Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Erlita dari Universitas Terbuka UPBJJ Palembang dengan NIM 0500660042. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum 2 tugas jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan beberapa perintah dasar di CMD atau Command Prompt. Mengenal CMD. Apa itu CMD? CMD, Command Prompt atau Command Line Interface dalam bahasa Inggris. CMD merupakan alat atau aplikasi yang digunakan dalam sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah-perintah tertentu secara langsung melalui teks. Beberapa fungsi utama CMD. 1. Navigasi sistem berkas. CMD memungkinkan kita berpindah-pindah antar folder secara cepat. Navigasinya. 2. Pengelolaan file. Kita bisa melihat, menyalin, atau menghapus file langsung lewat CMD. 3. Diagnostik dan pemecahan masalah. CMD sering digunakan untuk mengecek koneksi internet atau memperbaiki masalah. 4. Automasi tugas. Otomasi CMD juga bisa dipakai untuk menjalankan skrip otomatis. Mencoba perintah dasar CMD. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu CD. CD merupakan singkatan dari Change Directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lain di dalam sistem file. Baiklah, langsung saja kita coba di CMD-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory atau folder documents. Untuk mengembalikannya yaitu lalu kita salin lalu kita sudah berpindah kembali. Selanjutnya ada CLS. CLS singkatan dari Clear Screen. Perintah ini membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks sebelumnya, memberikan tampilan yang bersih. Baiklah, langsung saja kita coba. Nah, langsung bersihkan yang tadi. Itu gunanya CLS adalah menghapus seluruh isi dari command prompt. Membersihkannya. Lanjut. CLS/tanda tanya. CLS/tanda tanya ini adalah opsi bantuan untuk perintah CLS. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah CLS beserta opsi yang tersedia. Langsung saja kita coba. CLS/tanda tanya. Baiklah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu dir/tanda tanya. Dir/tanda tanya ini adalah opsi bantuan untuk perintah dir. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini. Langsung saja kita coba. Nah, ini merupakan direktori dir saat ini. Selanjutnya adalah ipconfig. Ipconfig ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi IP atau Internet Protocol dari semua antarmuka jaringan di komputer Anda. Nah, kita lihat konfigurasi IP di komputer saya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini merupakan IP configuration di komputer saya. Wireless LAN
adapter local area connection 1 tidak terkoneksi, yang kedua juga tidak terkoneksi. Nah, wireless LAN adapter Wi-Fi yang terkoneksi. Ini koneksinya Ethernet adapter Bluetooth tidak terkoneksi. Baiklah, selanjutnya ada ipconfig/all. ipconfig/all perintah ini menunjukkan semua informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, alamat MAC, dan informasi jaringan lainnya untuk semua aplikasi. Ini merupakan semua konfigurasi dari ipconfig. Hostname ini merupakan nama laptop saya, tidak terkoneksi, dan wireless LAN adapter Wi-Fi terkoneksi. Ini alamat IP-nya. Dia tidak terkoneksi. Ada ipconfig/tanda tanya. ipconfig/tanda tanya ini adalah opsi bantuan untuk perintah ipconfig. Ini menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah ipconfig beserta opsi yang tersedia. Kita hapus dulu ipconfig tanda tanya. Nah, ini merupakan seluruh ipconfig. ipconfig relay. ipconfig relay ini digunakan untuk melepaskan alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu, membuatnya tidak lagi digunakan. Perintah ini digunakan untuk melepas alamat IP dari koneksi. Perintah ini tidak saya praktikkan karena agar koneksi internet tetap aktif. Takutnya nanti jika saya praktikkan, koneksi internet saya akan tidak aktif lagi. Nomor 9 ada ipconfig renew. ipconfig renew ini digunakan untuk memperbarui alamat IP dari antarmuka jaringan tertentu. Karena alamat IP relay tadi tidak saya jalankan, dan ipconfig renew ini tidak saya jalankan juga. Ini berguna untuk jika kita melakukan ipconfig relay. Lalu untuk memperbarui alamatnya kita menggunakan ipconfig renew. Ini tidak saya praktikkan. Lanjut, ipconfig display DNS. ipconfig display DNS perintah ini menentukan semua catatan DNS yang saat ini disimpan dalam chain DNS komputer. Oh, saya salah ketik.
Tampilkan seluruh daftar change DNS yang tersimpan. Ini ada banyak sekali change yang tersimpan. Seluruh ini merupakan change yang tersimpan di DNS. Selanjutnya ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS ini digunakan untuk menghapus semua catatan DNS dari change DNS komputer. Ini yang tadi change tadi sudah terhapus. Mari kita coba lagi apakah sudah benar terhapus. Nah, yang tadi sudah terhapus karena kita sudah menjalankan flush DNS yang berfungsi untuk menghapus change dari DNS. Nomor 12. ipconfig register DNS. ipconfig register DNS ini digunakan untuk merefresh dan meregistrasikan kembali semua catatan DNS yang diperbarui ke DNS. Sudah kita daftarkan ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan tertentu dan kemudian menerima balasan. Baiklah, kita akan melakukan ping. Kita menggunakan alamat IP jaring. adalah tentang koneksi jaringan yang sedang digunakan.
15 ada tracer. Tracer ini perintah yang digunakan untuk melacak paket data dari komputer, entah ke tujuan yang ditentukan melalui jaringan. Mari kita coba. Kita mencoba tracer ke Google. Nah, terakhirnya adalah ini dengan perjalanan dari Jasa tujuh. Selanjutnya ada petting. Petting ini adalah gabungan dari treasure log dan ping yang melacak track paket dan memberikan statistik tentang setiap hop di root tersebut. Ping. Kita coba begitu. Maka ini adalah gabungan dari patch dan ping dari komputer ke Google. Ya, hasilnya. Ke-17 ada NS lookup. NS lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain tertentu. Tidak diketahui ini alamat atasnya. Objeknya ada NetSH. NetSH ini adalah utilitas baru perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan parameter lainnya di sistem Windows. Kita NetSH interface. Nah, ini merupakan dari NetSH yang digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan termasuk Wi-Fi. Ini ada network koneksi, Wi-Fi terkoneksi, itu tidak terkoneksi. Selanjutnya ada root. Root ini menampilkan menjadi tabel root itu di sistem Windows. Jadi kita ini adalah menampilkan dan mengatur tabel root
PB system. Selanjutnya, kedua pilih yang terakhir ada node. Node ini adalah utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna, dan grup, dan lainnya. Jadi kita hapus dulu. Nah, ini adalah user account, nomor laptop saya, insert, administrator. Itu tadi penjelasan dan praktik dari saya mengenai fungsi CMD dan 20 perintah dasar yang digunakan dalam jaringan komputer. Dua perintah yaitu config IP config place dan IP config ini tidak saya jalankan karena berisiko memutus koneksi internet saya saat beraktif. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar CMD. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.